Oke, selanjutnya setelah kita kemarin eh, pembahasan ke interface Unity, sekarang kita akan membuat project menggunakan Unity. Yang pertama, kita akan menggunakan aset dari Unity Asset Store ya. Kita gunakan Sunnyland. Nah ini, oke ini jenis gamenya adalah jenis game eh, apa running game gitu ya. Jadi platform seperti Mario Bros gitu ya, yang itu. Oke, kita download. Ini ukurannya kecil ya, hanya 183,5 kilobyte. Nah, jika sudah mendownload, kita lakukan import. Ini akan muncul banyak eh, aset ya. Di sini kita import semuanya. Oke, dan akan masuk ke folder aset. Oke, setelah mendownload aset, kita lihat di panel project di sini sudah masuk aset dari Sunnyland ya. Jika kita buka, ini ada artwork, nah, ada environment dan ada sprite. Nah, di dalam sprite ini ada banyak aset ya. Sedangkan untuk aset dari playernya itu ada di sini dengan berbagai macam eh, apa pergerakan ya. Di sini ada animasi, ada climb, the crouch, hard, idle, jump, and run. Oke. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan run ya. Ini kita drag, masukkan aset run 1, player run 1 ke dalam hierarchy. Nah, di sini nggak kelihatan karena memang aset ini sangat kecil, ukurannya 33 kali 32 pixel ya, 4,1 kilobyte. Dia memang sangat kecil. Nah, agar kita menyesuaikan, kita atur ukuran kameranya ke 1. Oke, tekan oke, tekan F. Nah, ini tekan dulu playernya lalu tekan F. Ini akan menuju ke asetnya, aset playernya. Oke, kemudian kita posisikan player ini di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita ganti namanya di sini player saja. Oke, dan di inspector kita tag bahwa ini adalah player. Oke, selanjutnya kita memposisikan player atau karakter di hierarki di sini. Kita akan membuat klip animasi. Kita buka panel animation di sini. Kemudian kita create, kita tambahkan di sini uh, folder animasi ya. Nah, kita save animasinya di sini, kita kasih nama untuk animasi pertama itu adalah run. Save. Ya, asetnya kita kan sudah punya, sebelumnya kita sudah import.
Ini kita pilih semuanya, lalu drag ke dalam panel animasi. Kita coba play. Nah, di sini terlihat karakternya berjalan dengan cepat karena frame per second-nya itu 60. Kita rubah menjadi 12 dan dia akan berjalan dengan kecepatan normal. Kemudian setelah itu kita tambahkan, kita buat lagi animasi baru, yaitu jam. Kita save, kita masukkan. Di sini sudah ada asetnya. Kita masukkan satu saja. Oke. Kemudian kita buat lagi down. Loncat ke atas itu pasti save. Kita masukkan. Ini tidak terlalu berpengaruh karena hanya satu frame, tapi kita samakan saja. Ya. Nah, kemudian ya ini di folder animasi kita kan sebelumnya membuat folder gitu ya. Nah, ini foldernya akan ada sesuai di sini. Di sprite ada animasi dan di dalam folder itu ada terdapat 3 klip animasi, gambaran, jam, lalu down. Tapi ada terlihat di situ satu lagi yaitu player. Di sini adalah ini adalah controllernya ya. Itu akan otomatis dibuat oleh Unity di sini. Jadi ada controllernya. Oke, kemudian kita harus mengatur ya, mengatur urutan dari pergerakan animasi ini. Nah, kita buka panel animator. Oke, kita pilih playernya di sini di hierarchy. Nah, di sini akan muncul apa layernya ya. Nah, kita urutkan klip animasi ini. Oke, ini ada ya, kita tinggal scroll aja dan klik setengah ya untuk lihat di sini. Nah, ini ada yang berwarna oranye tapi ada warna yang abu. Nah, oranye ini adalah default state-nya. Jadi ketika game ini berjalan mulai, dia akan berlari begitu. Nah, yang lain bisa dijadikan default, kita tinggal klik kanan lalu set as default state ya. Oke, kita atur di sini pergerakannya. Yang pertama itu adalah run. Kemudian setelah run itu jam lalu down lalu kembali ke run. Nah, di sini ada any state. Any state itu ketika kondisi apapun dia akan melakukan jam begitu ya. Bisa melakukan jam. Kita atur. Nah, kita klik make transition, klik kanan make transition, jam, kemudian dari jam ke down, kemudian dari down ke run. Nah, setelah kita membuat transisi ini kita lakukan pengaturan. Pengaturannya kita pilih panah ini, seleksi ya. Kita seleksi panah ini, kemudian kita buka.
setting di inspektor di sini. Nah, transisi durasinya kita rubah ya, kita rubah menjadi 0, jadi akan langsung lompat. Kemudian yang ini juga 0, kemudian yang down juga 0. Nah, di sini ada kondisi yang harus kita buat ya, kondisi yang kita harus buat. Untuk membuat kondisi ini kita masuk ke panel parameter pada animasi. Kita buat float velocity y itu koordinat untuk apa, loncat ya. Kemudian kita buat ball ground. Jadi ada dua parameter. Parameter yang sudah kita buat ini kita aktifkan di sini. Dan untuk jump velocity y-nya greater, oke, jadi lebih dari 0, isinya dia akan loncat. Sedangkan down kita tambahkan velocity y less, jadi kurang dari 0 dia akan loncat ke bawah. Kemudian untuk kembali ke run kita tambahkan parameter is down. Oke, parameternya true. Kita coba play. Nah, dia akan berjalan secara default. Kemudian kita tambahkan 0,2 ya, karena lebih dari 0 dia akan melompat ya. Kemudian kita kurang dari 0 di minus 2 dia akan melompat ke bawah. Kemudian jika ke bawah down ya, bawah akan kembali berlari. Nah, silakan melakukan pengaturan animasi seperti ini untuk klip animasinya ya. Mungkin segitu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian membuat mengikuti ya tutorial ini dan membuat tutorialnya.